Semoga sebelum kita memulai, semoga kita semua selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang insya Allah teman-teman semua yang bergabung di forum ini juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pertama-tama atas nama pribadi dan juga atas nama organisasi Aku Petani Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, Bapak Kadis Pertanian Tapanuli Utara, Bapak Dekan Fakultas Pertanian, dan yang menarik ada Mbak Rahman Nur, petani muda, petani milenial dengan memanfaatkan rooftop menjadi lahan pertanian di perkotaan. Kebetulan saya juga baca profil beliau, S2-nya dari Inggris dan menetapkan hatinya, menetapkan pikiran pekerjaannya untuk menjadi seorang petani milenial dengan segala inovasi dan segala resikonya. Mungkin saya tidak panjang, nanti saya yakin kita lihat sudut pandang dari akademisi, ada Bapak Jamhari, kemudian ada sudut pandang dari petani muda, pelaku pertanian, serta sudut pandang dari birokrasi dari Bapak Kadis Pertanian. Tentu regenerasi petani ini menjadi konsentrasi bagi cukup banyak pihak. Saya yakin BPSDMP Kementerian Pertanian sangat concern sekali dalam regenerasi petani dengan petani milenialnya. Perguruan tinggi pun juga cukup banyak program-programnya. Seperti kami, waktu kami berkuliah dulu di Fakultas Pertanian UGM, cukup banyak program-program yang mengarahkan agar para lulusannya terus dan tetap berkontribusi pada bidang pertanian. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Pak Jamhari dalam pemaparannya. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, Ngangsu Ilmu ini adalah program Aku Petani Indonesia yang kami laksanakan rutin setiap bulannya. Kami mengangkat tema yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ada tema mengenai peternakan, tema mengenai budidaya komoditas yang strategis seperti porang, kelapa sawit, komoditas pangan, hortikultura. Tetapi pada minggu ini kita mengangkat sebuah isu yang cukup menarik, yaitu mengenai regenerasi petani. Apakah di tahun 2063 masih ada petani milenial? Masih ada petani-petani seperti itu Bapak Ibu. Tentu hal yang menarik ya Bapak Ibu. Mengapa ini cukup menjadi sentilan bagi perguruan tinggi? Karena secara tidak langsung lulusan-lulusan pertanian ini dianggap tidak akan terjun pada sektor pertanian, sektor di mana keilmuannya itu dipelajari. Lalu sentilan juga kepada pemerintah, birokrasi. Mengapa? Karena dianggap tidak mampu program-program yang dilakukan ini bisa menumbuhkan semangat para petani muda seperti itu, Bapak Ibu. Tentu ini keluar dari Bappenas melalui Tempo. Tentu kami sebagai pelaku-pelaku petani muda, kemudian organisasi yang bergerak concern pada SDM petani muda cukup merasa tersentil juga Bapak Ibu, sehingga kita akan coba bahas. Insya Allah kita harus tetap optimis karena sebenarnya kami lihat pertumbuhannya Bapak Ibu. Contoh saja ketika Disnatalis Fakultas Pertanian UGM, bagaimana Bapak Jamhari melaporkan bahwa pertumbuhan atau adanya peningkatan jumlah mahasiswa pertanian, Bapak. Jadi sebenarnya masih banyak sekali yang berminat dan pertanian ini tidak bisa tergantikan, Pak. Nah, ini tentu menjadi diskusi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti dialektikanya dapat berkembang di diskusi kali ini. Apalagi nanti ada Mas Zaki yang memoderatori. Ahlinya ini Mas Zaki ini ahlinya
apa namanya dalam diskusi-diskusi. Mohon nanti untuk diberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh peserta untuk menanyakan, karena sudah ada ahli-ahlinya di sini, Mas Zaki dan Mas Mbak semua. Ada Pak Kadis, ada Pak Jamhari, ada Mbak Rahma juga, yang insya Allah pandangan-pandangannya ini nanti kita coba rangkum, Mas Zaki, kita coba bikin kesimpulan dari diskusi ini sebagai rilis resmi, press release resmi, agar kita dapat sampaikan juga berita ini ke media-media, baik itu di media lokal maupun media nasional. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pada seluruh yang hadir di forum Ngangsu Ilmu ke-9 ini, dapat follow akun Instagram kami. Sedikit promosi ya Bapak Ibu, di @akupetani.id. Dapat juga subscribe di Aku Petani Indonesia channel, atau melihat berita-berita dan artikel di www.akupetaniindonesia.id. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya Herwin yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, pertama kita akan mendengarkan bagaimana paparan dari Kak Rahma. Di sini Kak Rahma akan menyampaikan topik bagaimana peran wanita dalam dunia pertanian dan bagaimana Kak Rahma memandang alih fungsi lahan, urbanisasi, dan sebagainya dari apa yang telah dilakukan Kak Rahma. Langsung saja saya persilakan Kak Rahma untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Kak Rahma. Halo Kak Rahma. Ya, Kak Zaki. Ya, silakan Kak Rahma. Udah kelihatan? Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahma Nur Azani dari Connect Root Farm. Di sini kebetulan Kak Zaki udah yang kedua kali untuk Aku Petani ID. Di sini diminta untuk ngejelasin tentang peran perempuan dan prospek urban farming di Indonesia. Jadi di sini saya sebenarnya cuma mau sharing aja, karena saya sendiri di sini di dunia pertanian baru sebentar, baru beberapa tahun belakangan ini. Sebelumnya saya backgroundnya teknik perminyakan, terus kemudian melenceng jalur ke energi terbarukan, kemudian kuliah S2-nya di energi terbarukan, tapi di sana saya belajar banyak tentang farming. Jadi saya pakai beasiswa dari pemerintah Inggris untuk melanjutkan S2 di bidang energi terbarukan, tapi ngambil tesisnya tentang pertanian dan energi terbarukan. Jadi masih nyambung ke pertanian. Makanya kemudian saya pulang ke Indonesia, pengen banget bertani, cuman waktu itu belum pede karena saya bukan pertanian, dan pengen bertani tapi lahannya juga nggak ada. Jadi carilah sesuatu yang ada, yaitu ada waktu itu di atap. Jadi ini atap ini tadinya kosong, dan kemudian diubah menjadi aquaponik tadinya. Gitu. Nah, sebelum saya mulai cerita lebih lanjut lagi, saya mau balik lagi ke ide awal kenapa sih urban farming. Jadi sebelum kita urban farming, kita tahu dulu nih urgensi urban farming itu apa sih untuk sekarang. Jadi apa yang kita ada urgensinya di dunia global gitu. Nah, kita tahu sendiri bahwa manusia tuh nggak bakal berkurang ya, tapi bertambah. Jadi setiap hari bertambah. Dan ini data yang saya ambil pada tahun 2020, kita udah 7 billion. Jadi udah di bumi ini udah penuh dengan manusia. Akibatnya, nah ini grafiknya. Jadi grafiknya bukan lagi datar, tapi udah eksponensial. Suaranya kurang jelas Kak Rahma. Kurang dekat ke mic kayaknya Kak Rahma. Kak Rahma, maaf, suaranya kurang jelas Kak Rahma.
Kecil, suaranya masih kecil. Jadi jumlah petani kota itu kan meningkat dari 65,8% pada 1976 menjadi 28% pada 2019. Kedengaran belum tadi? Menurut gue juga ada namanya alih lahan. Jadi sekarang lahan-lahan kita yang ada di kota terutama itu dibikin menjadi perumahan. Bahkan yang udah sawah-sawah juga menjadi perumahan dan bangunan-bangunan lainnya. Kemudian yang ketiga terjadinya urbanisasi. Urbanisasi itu adalah dari masyarakat desa pindah ke kota. Walaupun sekarang semenjak pandemi ada mulai tren baru anak-anak muda dari kota menuju desa lagi. Tapi itu lebih banyak dari desa ke kota. Gitu. Jadi hal inilah yang akhirnya mendasari kenapa kita harus melakukan urban farming nih. Nah, kalau misalnya kita nggak melakukan urban farming, otomatis bisa terjadi food crisis. Karena tadi permintaan atau kebutuhan kita akan kadang meningkat, sedangkan resource-nya berkurang. Gitu. Solusinya yang gampang sama pemerintah ya melakukan ya import ya. Jadi barang-barang diimpor karena itu mudah. Nah, kita bisa import jadi otomatis akan terjadi ini scarcity. Jadi tidak ada bahan-bahan. Jadi resource-nya berkurang. Gitu. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi hal ini? Kalau misalnya kita nggak siap, berarti kita bisa melakukan perubahan sedikit kita melakukan sesuatu yang kecil, yaitu urban farming. Nah, itu tadi saya sebutin ya, urgency urban farming. Jadi urgency urban farming itu tadi sebenarnya kalau bisa dilihat urbanisasinya ini ya sebenarnya kita bisa juga manfaatin si urbanisasinya ini untuk melakukan urban farming karena kan di banyak manusia sekarang dan banyak gedung-gedung yang kita bisa pakai. Salah satu yang Connected ingin capai ya salah satunya dengan memanfaatkan lahan-lahan sempit di perkotaan. Gitu. Jadi ini mungkin bisa diterapkan teman-teman di kota bagaimana memanfaatkan lahannya walaupun ada di atas rumah bisa digunakan untuk menghasilkan keuntungan untuk diri sendiri, lingkungan dan juga sekitarnya. Nah, tapi pertanyaannya ketika melakukan urban farming itu apa sih yang bisa dicapai dengan lahan yang kecil? Karena konotasinya lahan kecil ya. Dikira apa gitu lahan kecil doang. Nah, kita bisa mencapai sesuatu yang sustainable dalam artian berkesinambungan ketika lingkungan sosial dan ekonominya saling terhubung. Gitu. Jadi saya sebagai penggiat Connected ingin mencapai tiga hal ini gitu. Secara ekonomikal bisa berjalan, secara environmental masyarakat sekitar. Nah, makanya di Connected ini kita ingin melakukan pertanian itu dari hulu ke hilir gitu. Walaupun kecil nih, justru karena kecil sih. Jadi kalau bisa dari lahan kecil dioptimalin sebaik mungkin. Makanya kita pengen dari hulu ke hilir. Jadi untuk Connected ini beberapa poin bisnis yang teman-teman juga mungkin bisa ambil beberapa. Jadi diambil contohnya. Yang pertama kita ada kebun. Jadi kita punya kebun tadi di halaman awal itu kita punya kebun aquaponik ya. Tapi sekarang diganti menjadi hidroponik. Kemudian kita melakukan delivery sayuran setiap minggunya Selasa dan Jumat. Kemudian kita juga merubah sayuran itu menjadi produk yang bisa bernilai jual lebih, kayak cookies, atau jus, dan juga berumur lebih panjang karena nanti lebih bisa disimpan gitu. Terus kemudian juga ada learning center atau agritourism, jadi kita membuka kunjungan-kunjungan tertentu orang-orang yang ingin belajar ataupun yang ingin liburan cari yang hijau-hijau gitu di kota. Dan kemudian ada pembibitan tanaman pangan dan herbal yang kita pakai sendiri ataupun yang global. Dan yang terakhir yang sedang dikembangkan ini ada kafe. Jadi nanti insya Allah di April akan buka. Maaf Karama, kalau ada headset mungkin bisa pakai headset Karama biar suaranya lebih jelas. Oh, iya. Karena naik turun suaranya Karama. Zaki, aku cari headset dulu ya. Iya, siap. Sebentar ya teman-teman untuk perkenalan sedikit. Jadi Karama itu cewek yang sangat kreatif dan patut
apresiasi karena background-nya sebenarnya bukan pertanian, background-nya adalah orang teknik kayak gitu, dan bisa memanfaatkan lahan-lahan yang terbengkalai, contohnya rooftop. Jadi Kak Rama sekarang bertani rooftop pakai sistem hidroponik di atas rumah sakit. Dan sekarang Kak Rama sudah buka kafe dari apa yang dia lakukan. Dan produk-produk Kak Rama ini produk-produk organik juga. Jadi pasarnya memang sudah jelas dan harganya pun lebih tinggi karena dia memasarkan produk-produknya dengan branding yang sangat bagus gitu. Dari segi kesehatan, dari segi nilai tambah value-nya, value edit-nya, dan sebagainya. Jadi kita juga patut mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh orang-orang di luar yang tidak sebenarnya mempunyai background fakultas pertanian, tapi mereka mau untuk bertani kayak gitu. Halo Kak Rama. Dan terima kasih untuk teman-teman dari BPP di Dinas Pertanian Tapanuli Utara yang sudah banyak hadir, ada dari Muara, Adian Koting, dan sebagainya. Dan kalau teman-teman belum tahu Tapanuli Utara itu di dekat Danau Toba, dan teman-teman bisa datang ke sini karena di Tapanuli Utara sudah ada bandara internasional yang dekat ke Danau Toba. Halo Kak Rama. Tes. Nah ini ya, bagus suaranya. Silakan Kak. Jadi sebenarnya kita mulai Connect Root itu nggak punya konsep yang nggak punya konsep yang kayak gini hulu ke hilir. Jadi bayangannya saya mau jual sayuran tapi langsung ke masyarakat gitu karena mau memutus rantai produksi yang panjang gitu. Nah ini adalah awal kita berdiri ya, urban farming. Jadi ini bisa dilihat teman-teman, ini adalah pembangunan awal. Yang di sebelah kiri ini ada pembangunan awal. Kita pakai instalasi vertikal karena di sini kita mau memanfaatkan lahan sebaik mungkin gitu. Tapi walaupun kenyataannya sebenarnya tidak selalu positif ya instalasi vertikal ini. Jadi akhirnya sekarang kita ubah beberapa menjadi instalasi yang mendatar. Kemudian yang di bawah itu juga kebun-kebun yang ada di kita buat selama masa pandemik. Jadi waktu pandemik itu kita kan sudah tidak membuka kunjungan lagi. Karena dulu sebelumnya setiap minggu kita membuka kunjungan gitu. Jadi ketika pandemik terjadi, akhirnya kita bikin kebun baru. Jadi kebun barunya itu adalah lahan bekas urugan bangunan. Jadi kita olah lagi, kita bikin raised bed, kemudian kita manfaatkan sampah-sampah yang ada di depan kebun. Jadi waktu itu lokasi kebun itu di depannya ada pasar buah. Jadi banyak sampah-sampah yang dibuang ke sungai, sehingga beberapa hari itu kita ngumpulin sampah-sampah dari pedagang-pedagang buah dan kemudian kita masukkan ke raised bed sampai jadi media yang bisa dipakai oleh tanaman. Nah, kemudian kita membuka kunjungan lagi di kebun ini. Jadi konsepnya seperti ini. Terus kita juga menjual sayurannya seminggu sekali dan orang-orang membeli apa yang kita punya gitu. Kemudian, nah ini yang saya maksudkan sebagai value added product atau pengolahan pasca panen. Jadi saya tahu kalau misalnya ketika kita mulai urban farming, tidak bisa hanya mengandalkan dari menjual sayur aja gitu. Apalagi waktu itu sudah ada 4 karyawan, jadi bagaimana berpikir supaya bisa mencukupi kebutuhan ekonomi dari masing-masing karyawan kita gitu, petani-petani kita. Jadi makanya saya berinisiasi untuk membuat ini. Ini dibuat setelah kita mempunyai kebun, kemudian berjalan 1 bulan kita mempunyai hasil panen dan kemudian saya buat ini. Jadi ada beberapa varian yang terus kami uji coba. Salah satunya ada cookies sayuran yang juga tidak menggunakan tepung, tapi menggunakan tepung lokal yang bukan terigu. Kemudian juga ada yang sampai sekarang sering kami jual,
yaitu adalah teh bunga, cookies, dan jus gitu. Jadi yang produk-produk lain ada seasonal atau musiman. Jadi ketika ada panen apa kita buat apa. Tapi untuk setiap harinya kita memproduksi jus, cookies, dan teh. Begitu. Jadi pengolahan pasca panen ini menurut saya adalah penting dan kadang sering dilupakan oleh para petani kita gitu. Jadi misal kalau petani yang monoculture gitu yang udah lahannya luas, ketika hasil panennya nggak diserap sama tengkulak ataupun pembeli, ya udah dibuang gitu. Kalau kami, karena kami cuma lahannya kecil dan kami harus memanfaatkan seoptimal mungkin, makanya dibikinlah hal-hal seperti ini gitu, value added product. Nah ini contohnya yang ada di website. Dan kemudian yang ketiga adalah learning center. Di sini saya juga bukan cuma ingin jualan produk yang bisa terlihat, tapi juga kita mau mengedukasi masyarakat gitu. Jadi base dari Connect ini emang sudah community based dari awal. Kita sudah buka open for community atau kunjungan orang yang berbayar ataupun yang gratis. Jadi ada dua, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Dan ketika pandemi kita juga mengadakan kelas online berbayar dan juga kelas belajar berbayar gitu. Jadi ini salah satu source income, walaupun bukan yang nomor satu karena ini tidak melulu setiap minggu atau tidak rutin gitu. Kadang-kadang saja. Nah, ini urban agrotourism ya yang sering kita bikin. Jadi kita mengadakan acara yang belajar, edukatif tapi juga yang fun. Jadi di sana kita memberikan olahan-olahan yang sifatnya musiman yang kita punya, kita ubah menjadi apa, terus mereka menikmati, terus juga ada panen bareng, kadang ada belajar bareng, nanam bareng. Jadi hal-hal seperti itu yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak di sini gitu, anak-anak kecil ataupun ibu-ibu. Jadi kebanyakan yang datang ke sini ibu-ibu sama anak-anak gitu. Nah ini kemudian kita juga bikin pop-up farm market dan makan siang bareng gitu dari hasil kebun. Jadi di sini ada pasar yang isinya jualan produk-produk kita dan kemudian orang datang secara berbayar tapi mereka bisa dapat hasil petik sendiri gitu. Nah ini salah satu juga event yang kita sukain karena mengundang banyak orang. Kemudian ada juga pembibitan tanaman. Jadi Connect tadi yang saya sebutin, kita melakukan pembibitan tanaman juga dari bunga sampai herba, sampai sayur-sayuran, dan ini untuk dijual dan untuk dikonsumsi pribadi. Nah ini kita bekerja sama, salah satu proyek yang baru dilakukan, bekerja sama bersama Green Partner dan pemerintah lokal, kita jadi menanam pohon di area kota. Jadi programnya pemerintah juga, jadi lahan-lahan sempit di kota-kota ditanamin pohon. Dan ini salah satu contoh urban farming gitu. Jadi masyarakat bisa menikmati hasilnya. Gitu. Dan ini yang terakhir yaitu kafe yang akan kita buat. Karena ini adalah semacam pintu untuk orang-orang tuh melihat dan ketemu dan juga display barang-barang kita. Jadi insya Allah kita akan buka untuk soft openingnya minggu depan. Besok akan diadakan pembukaan tapi untuk tertentu saja. Tapi ini akan dibuka dan di sini akan ada tempat untuk memajang produk-produk dari teman-teman juga yang punya produk-produk dari pertanian ataupun produk-produk sehat. Jadi saya mau ini jadi semacam pintu untuk para petani-petani yang nanti mengolah produknya dan kemudian bingung dijual kemana gitu. Nah, sebenarnya disuruh sama Kak Zaki kan ngebahas tentang perempuan sebagai petani. Cuman ya karena saya perempuan dan kebetulan kemarin juga petani-petaninya banyak yang perempuan, saya nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada masalah ya ketika perempuan menjadi petani, jadi nggak ada masalah gender. Karena sebelumnya di zaman dulu nenek moyang kita juga mereka bertani dan mereka memanfaatkan hasil kebunnya untuk dimakan keluarganya gitu, bukan untuk dijual, tapi untuk dimakan keluarganya, baru sisanya dijual. Kalau sekarang kan kebalik, sekarang kan dijual dulu baru dimakan sisanya. Nah kalau zaman dulu petani seperti itu. Dan ini saya mau cerita sedikit tentang urban farming yang pernah saya lihat di lahan sempit yang menginspirasi Connect Root. Jadi Connect Root diambil dari tempat-tempat ini. Nah ini saya sekedar sharing aja waktu itu
Di Stamford, pengalaman saya bantuin temen, dia punya kebun, tapi kebunnya itu hanya menjual bahan-bahan seperti ini, namanya rhubarb, dan kemudian dipajang di jalanan, dan pasti setelah beberapa jam habis. Nah, ini juga salah satu aplikasi urban farming ya, yang menguntungkan secara ekonomis. Kemudian ini yang menginspirasi Bluma Farmhouse tadi, saya waktu itu setiap minggu datang ke sini untuk membantu. Ini petaninya udah tua, ibu-ibu dari kota, dan dia itu membuat konsep yang menarik, yaitu dari kebun dia yang kecil ini hanya menanam sayuran-sayuran dan herba tertentu, kemudian dimasukkan ke restoran, dan dia juga memiliki catering makanannya sendiri. Jadi ini konsep yang menarik. Jadi urban farming itu banyak banget sebenarnya, bukan cuma menanam kemudian dijual sayurannya. Terus ini di Sunderland, jadi ini memanfaatkan lahan pemerintah. Jadi banyak sekali lahan-lahan pemerintah yang mangkrak di Indonesia ya, banyak banget lahan-lahan pemerintah yang gede-gede mangkrak dan kemudian bingung diapain. Jadi akhirnya jadi tanah kosong ditumbuhin sama semak belukar. Nah, kalau di sana pemerintah itu mempunyai namanya community allotment. Jadi lahan-lahan itu nanti dibikin kotak-kotak gitu. Nanti setiap orang tuh bisa nyewa dan kemudian dia bisa bertanam setiap Sabtu Minggu. Jadi kayak semacam mengisi waktu liburan. Nah, ini mungkin kalau ada pemerintah di sini mungkin bisa diterapkan. Jadi sistemnya seperti ini, dan ini sudah sangat umum di sana gitu. Jadi saya pengen sih nanti kalau misalnya ada lahan yang kosong terus bingung, ya udah dibikin semacam di plot-plotin, tapi bukan buat perumahan, tapi buat nanam. Jadi sebagai terapi masyarakatnya juga, terus hiburan masyarakatnya juga gitu. Ini juga salah satu pertanian juga, tapi ini menarik karena dia mengubah lahannya menjadi semacam learning center, dan kemudian dia membuat makanannya sendiri. Dan ini lahannya nggak terlalu luas, tapi dia bukan di kota, tapi ada di atas gunung. Cuman kita bisa pelajari dari sempitnya lahan itu, kemudian bisa dimanfaatkan menjadi tempat belajar dan kemudian menjual makanan gitu. Nah, ini juga lahan di perkotaan, tapi yang dipakai hanya di bagian greenhouse-nya saja biasanya. Dan ini petaninya ini yang perempuan ini, mbak-mbaknya ini. Jadi sebenarnya petani perempuan itu udah nggak apa lagi ya, udah nggak aneh lagi sebenarnya. Cuman karena sekarang kan petani ibaratnya kotor-kotoran. Jadi kesannya kalau perempuan susah gitu ya. Sebenarnya nggak juga. Jadi banyak juga petani-petani perempuan yang sudah memulai dan sudah sukses di sana gitu. Kemudian bisa juga memanfaatkan peternakan. Nah, ini peternakan telur. Jadi kita nggak usah butuh lahan yang besar peternakan telur ini, karena ayam ini kan kecil, jadi bisa berkeliaran di sekitarnya, dan makanannya bisa dihasilkan dari sampah kita gitu. Jadi kalau daripada sampah kita dibuang percuma ke TPA atau ke sungai, mendingan kita pakai untuk pakan ayam. Nah, ini saya lagi pegang roti bekas makan pagi atau makan siang udah kadaluarsa, tapi kemudian dikasihin ke ayam. Ini sama kayak tadi. Nah, ini yang menarik di Newcastle, di kampus saya juga. Jadi ini yang menginspirasi saya untuk bertani di atap tempat ini. Jadi waktu itu saya menjadi peternak lebah. Kebetulan lahannya tadinya kosong awalnya. Lahannya kosong, terus kita sama-sama bikin namanya peternakan lebah. Kemudian merembet-rembet, jadi ada pertanian sayurnya juga. Tapi sebenarnya utamanya adalah peternakan lebah. Jadi lebah ini memang sangat disukain karena dia madunya banyak dan juga dia sebagai polinator atau penyerbuk alami bunga-bunga dan sayur-sayur. Jadi akhirnya dirawatlah di atap lantai 8 gitu. Jadi ini salah satu inspirasi sih. Kalau misalnya teman-teman nggak mau bertani sayuran, bisa juga bertani seperti ini ala-ala misalnya lebah, kemudian samping-sampingnya ada sayur. Nah, ini juga menarik karena dia ini memanfaatkan space yang sangat kecil, yaitu di depan gereja. Jadi gereja-gereja di sana yang jadul-jadul itu sama mereka diolah. Mereka punya gerakan namanya edible credible, atau kalau misalnya di Indonesiain yang bisa dimakan dan yang
kredibel itu bagus, yang bisa dimakan dan yang bagus. Jadi mereka membuat gerakan nasional, seorang perempuan juga yang petani kota juga, dia membuat gerakan nasional di mana setiap lahan sempit di semua daerah di Inggris kemudian diolah menjadi tanaman-tanaman yang bisa dimakan, dan orang-orang bisa datang setiap minggu secara gratis dan bisa memetik hasilnya. Tapi di sana komunitasnya wajib merawat. Jadi mereka yang merawat dan mereka yang makan. Itu saya hanya foto-foto aja. Jadi mereka hanya menanam sesuatu yang bisa dimakan. Dan ini bagus untuk orang tua ya, karena untuk terapi. Nah ini yang lebah tadi juga, tapi ini bukan di perkotaan. Dan ini mereka merubah menjadi... Kak Rama, maaf, tinggal 5 menit waktunya ya, Kak. Ini udah selesai kok, udah terakhir. Oh iya, siap-siap. Terus ini yang di Italia itu juga dia merubah menjadi produk-produk seperti jam dan lain-lain. Nah ini menarik karena dia memanfaatkan sampah-sampah yang kita pakai selama ini. Jadi misalnya sampah dari pasar atau sampah dari mall, kemudian dia ubah menjadi makanan yang bisa dimakan orang-orang dan mereka membayar sesukanya. Jadi mau bayar nggak bayar pun nggak apa-apa. Dan ini salah satu bisnis yang berjalan. Nah jadi itu teman-teman ya. Urban farming itu luas banget. Jadi kalau misalnya saya disuruh bilang tentang urban farming, saya nggak bisa bilang, oh ya nanam di atap, nggak bisa, karena itu luas banget dari mulai teman-teman bertanam apa dan itu bisa diolah menjadi banyak hal dan kemudian bisa diajarin ke orang. Itu menurut saya adalah urban farming. Gitu. Mungkin itu aja Kak Zaki. Ya, terima kasih Kak Rama atas paparannya. Kita semua berharap Kak Rama nanti waktu sesi tanya jawab bisa hadir lagi di sini karena Kak Rama sedang mempersiapkan launching kafenya dari kegiatan urban farmingnya di produk itu. Dan terima kasih Pak Jamhari, Dekan Fakultas Pertanian UGM yang sudah hadir. Dan harapannya karena di sini ada Pak Sai sebagai Kadis Pertanian Tapanuli Utara, ada Pak Jamhari, ada Kak Rama. Nantinya ada kolaborasi yang positif dari berbagai elemen. Nah, selanjutnya pemateri kedua adalah Pak Sai Pasaribu sebagai Kadis Pertanian Tapanuli Utara yang akan menyampaikan bagaimana pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara itu dalam mendukung perkembangan sektor pertanian bagi petaninya lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, saya persilakan untuk Pak Sai memaparkan presentasinya. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Nah, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Aku Petani Indonesia yang mana pada webinar siang hari ini mengundang kami dari Tapanuli Utara untuk berperan serta di dalam webinar ini. Itu termasuk salah satu dari 33 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, berada di dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara. Jadi dia topografinya berbukit, bergelombang. Kalau kita lihat lagi, dia ketinggiannya hampir mencapai 1.700 meter DPL. Jadi kami sampaikan dengan kondisi ini, tentunya ada beberapa komoditi yang menjadi unggulan kita yang sifatnya spesifik lokalita untuk dataran tinggi. Jadi di dalam webinar ini juga kami sampaikan maaf dulu ada gangguan sedikit. Jadi kami sampaikan juga bahwa di tahun 2063 tidak ada lagi yang menjadi petani ini sebenarnya menjadi tantangan tersendiri buat kita semua secara khusus dari pemerintah. Jadi memang yang mendasar ini ada memang kalau kita melihat rata-rata kepemilikan lahan petani itu memang sempit. Jadi secara skala ekonomi kurang bagus, kurang menguntungkan. Juga modal petani itu yang memang kalau kita lihat sangat rendah. Juga penggunaan teknologi juga
yang kurang ini kurang sesuai dengan rekomendasi, termasuk juga kurang memiliki jaringan pasar. Ini semua yang mendasari sehingga semakin hari semakin dari tahun ke tahun ada penurunan populasi ataupun jumlah petani, sehingga tidak lagi melihat bahwa petani itu atau sektor pertanian itu bukan sektor produksi yang kurang memiliki daya tarik. Ini yang menjadi tantangan buat kita semua. Jadi kami pada kesempatan ini akan memaparkan sedikit kondisi pertanian yang ada di Kepulauan Utara. Jadi kita memiliki luas lahan atau Kepulauan Utara ini memiliki luas lahan 380.000 hektar dan perairan Danau Toba ada 660 hektar. Jadi kita ini berada di kawasan Danau Toba, yaitu Kecamatan Muara. Jadi kalau kita lihat dari kemiringan lahan itu mulai datar, landai, miring, dan terjal. Dan kebanyakan ini berada di kondisi terjal, sekitar 168.260 hektar. Sedangkan ketinggian antara 150 sampai dengan 1.700 meter di atas permukaan laut. Dan kita ini berada berbatas-batas dengan sebelah utara Kabupaten Toba Samosir, sebelah timur Kabupaten Labuan Batu, selatan dengan Tapanuli Selatan, dan sebelah barat Kabupaten Humbang Selatan dan Tapanuli Tengah. Ini yang kalau kita lihat dari kondisi. Sedangkan visi Tapanuli Utara ini sudah ditetapkan untuk 2019 sampai dengan 2024, yaitu Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan. Jadi untuk mewujudkan visi ini, kita melakukan berbagai upaya. Pertama adalah dengan memberikan berbagai insentif kepada masyarakat kita. Yang pertama yang kami sampaikan itu memberikan bantuan-bantuan alutsista untuk menaikkan atau meningkatkan pemanfaatan mekanisasi, baik pra maupun pasca panen. Seperti yang disampaikan Bu Rahma tadi, bahwa tanpa mekanisasi atau pertanian itu akan boros dan tidak efisien. Nah, ini juga menjadi daya tarik khususnya bagi kaum milenial. Memang kalau secara manual ini nggak diminati lagi khususnya kaum milenial. Bagaimana ke depan ini pemanfaatan mekanisasi ini menjadi daya tarik. Ini berhentinya atau apanya? Menjadi daya tarik buat masyarakat kita. Demikian juga program yang kita lakukan adalah peningkatan IP2. Jadi dari 18.803 hektar 18.803 hektar luas lahan sawah kita sekitar 6.000 hektar yang baru IP2 atau 2 kali tanam dalam setahun, sementara sekitar 13.000 sekian lagi masih 1 kali tanam. Ini menjadi tantangan juga buat pemerintah Tapanuli Utara, sehingga ke depan yang dari 18.000 hektar lebih ini bisa ditanami 2 kali tahun dengan padi sawah. Sedangkan luas lahan kering kita masih memiliki lahan sekitar hampir 70-an ribu hektar. Ini juga akan kita manfaatkan untuk pengembangan komoditi di lahan kering seperti padi gogo dan jagung, termasuk perluasan tanaman kopi. Program yang lain yang kita lakukan untuk menjadi rangsangan kepada petani itu pemberian subsidi harga. Kita sudah memberikan subsidi harga untuk 2 komoditi, yaitu cabai merah dan bawang merah. Jadi ketika harga berada di bawah biaya produksi, kita memberikan subsidi harga dengan menambah keuntungan 15% kepada masyarakat. Jadi kita menjamin khususnya untuk cabai merah dan bawang merah memberikan jaminan harga dan keuntungan sebesar 15% dikala harga pasar berada di bawah biaya produksi. Sehingga kita memberikan perlindungan kepada masyarakat petani kita. Sedangkan program yang lain itu
memberikan pengolahan lahan gratis. Jadi selama 5 tahun ini kita sudah mencapai 4.000 hektar kita buka lahan-lahan masyarakat secara gratis, itu sampai dengan siap tanam. Dan ini sudah banyak ditanami oleh masyarakat petani kita, yaitu baik untuk tanaman kopi maupun tanaman pangan dan hortikultura lainnya. Jadi ini juga kita lakukan untuk mendorong agar masyarakat lebih optimal memanfaatkan lahan-lahan pertaniannya sehingga lebih produktif. Sedangkan program yang lain yang kita lakukan adalah pemberian bantuan benih ataupun bibit unggul kepada masyarakat kita. Ini kita maksudkan untuk menaikkan produktivitas dan produksi komoditi-komoditi unggulan kita. Jadi seperti sekarang ini kita melakukan pemberian bantuan benih jagung hibrid, bantuan benih padi unggul, dan juga tanaman-tanaman hortikultura lainnya. Ini semua kita lakukan semata-mata hanya untuk membantu masyarakat kita dan menaikkan produktivitas dan produksi pertanian kita. Sedangkan program yang lain yang kita lakukan adalah bagaimana ke depan ini kualitas hasil produksi kita bisa lebih baik sehingga memiliki daya saing. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Tapal Utara ini kalau dari Medan ke Tapal Utara itu memakan waktu tempuh sekitar 6 jam, lebih kurang. Jadi kalau khusus komoditi-komoditi hortikultura, khususnya sayuran yang sifatnya mudah busuk, kalau dibawa ke Medan itu sudah menurunkan kualitasnya, daya segarnya. Jadi ini menjadi tantangan juga buat kami bagaimana ke depan hasil-hasil pertanian kami itu tidak lagi dijual dalam bentuk segar, tapi sudah mendapatkan pengolahan-pengolahan. Jadi nanti mungkin Bu Rahma di sini sama Pak Aditya, kami sangat mohon apa upaya-upaya yang bisa kami lakukan ke depan sehingga komoditi kami itu memiliki daya saing. Mungkin demikian dulu secara singkat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin di dalam diskusi kita bisa kita lebih banyak berdiskusi untuk memahami dan saling membangun, saling memberikan masukan-masukan agar ke depan bagaimana pertanian di Indonesia ini secara khusus di Tapal Utara bisa lebih baik. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Nah, terima kasih Pak Zai telah memaparkan presentasinya. Selanjutnya kepada Pak Jamhari sebagai Dekan Fakultas Pertanian untuk memaparkan terkait topik bagaimana Fakultas Pertanian UGM ini membangun pertanian di Indonesia. Bagaimana peran akademis dari Fakultas Pertanian UGM. Untuk Pak Jamhari, kami persilakan waktunya. Terima kasih Mas Zaki, Pak Kepala Dinas, kemudian Mbak Rahma dan Bapak Ibu, teman-teman serta webinar pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Zaki. Ini aku petani ya. Ini yang telah menyelenggarakan acara ini untuk membangun kesadaran kita bersama tentang fenomena di satu sisi kita tahu bahwa Bappenas ini memproyeksikan tahun 2063 itu sudah tidak akan ada petani di Indonesia. Ya. Jadi ini provokasinya itu ya Mas Zaki ya. Jadi diprovokasi oleh Bappenas memproyeksikan 2063 itu sudah tidak akan ada petani di Indonesia. Kemudian tadi yang pertama Mbak Rahmah juga sudah menyampaikan tentang petani urban farming, artinya model saat ini ya, pertanian milenial seperti apa, dan nyatanya tumbuh. Ini tumbuh ini. Yang disampaikan Mbak Rahmah tadi, ini sedang tumbuh, ya growing. Kemudian tadi Bapak Kepala Dinas, ini juga menyampaikan tentang berbagai kebijakan yang telah
lakukan di Tapanuli Utara untuk mewujudkan tentunya tujuan pembangunan pertanian. Nah, saya akan mencoba membahas dari aspek akademik yang di dalam TOR yang saya terima, saya diberi tugas sebetulnya untuk membahas tentang prospek pertanian di Indonesia, namun akan saya bungkus nanti dengan beberapa hal yang terkait dengan tema pokok, yaitu satu, misalnya betulkah besok nggak akan ada petani? Skala ini ya perlu kita bahas, atau bagaimana upaya-upaya yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Mohon izin saya share screen. Bapak Ibu. Sudah bisa dilihat, Mas Zaki? Sudah, Pak, sudah. Oke, baik. Jadi saya mencoba untuk memberi judul, tema yang diberikan ke saya itu adalah prospek pertanian dan regenerasi petani di Indonesia. Nah, saya saat ini ya dekan di Fakultas Pertanian UGM, kebetulan juga menjadi ketua forum dekan Fakultas Pertanian Indonesia sampai akhir tahun ini. Kemudian beberapa aktivitas di pusat, saya menjadi Pokja Ketahanan Pangan Pusat, juga Pokja Dewan Kopi Indonesia, serta Pokja untuk Badan Restorasi Gambut. Nah, barangkali nanti beberapa hal yang perlu kita bahas nanti terkait dengan hal itu bisa kita diskusikan. Baik, ini yang pertama perlu kami sampaikan, saya kira fenomena bahwa di level dunia ini memang terjadi divergensi antara supply dan demand, Bapak Ibu. Jadi ketika kita bicara prospek pertanian ke depan seperti apa, ini tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Jadi kalau kita waktu kecil pernah mendengar istilah ramalan atau hipotesis dari Malthus ya, jadi pertumbuhan penduduk itu seperti deret ukur, kemudian pertumbuhan produksi pangan itu seperti deret hitung, sehingga akan terjadi kelaparan. Itu prediksi dari Malthus. Namun sampai sekarang ini belum terjadi. Ya, ternyata teknologi mampu mensubstitusi. Jadi teknologi mampu untuk mensubstitusi berkurangnya sumber daya pertanian yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, fenomena ke depan terjadi divergensi. Divergensi itu nggak ketemu. Di satu sisi yang ke atas itu demand. Jadi permintaan produk pertanian itu akan terus meningkat. Sedangkan yang ke bawah, kapasitas supply pertanian itu makin terbatas. Nah, kenapa permintaan atau demand produk pertanian itu meningkat? Itu karena produk pertanian itu tidak hanya untuk food, tapi juga untuk feed, untuk fuel, dan untuk fiber. Ya, jadi untuk tidak hanya untuk pangan, juga untuk pakan, untuk bahan bakar, karena sekarang minyak dan gas bumi makin terbatas, untuk bahan fuel ya, biofuel, juga untuk fiber, untuk pakaian, untuk sandang ya, perumahan, ya, itu naik terus. Ya, dan kita tahu bahwa sejauh ini kita belum menemukan pangan sintetis. Jadi ketika kita bicara atau Bappenas memperkirakan tahun 2063 itu petani sudah tidak ada, tapi pertaniannya itu nggak mungkin tidak ada. Ya, pertaniannya itu juga tidak mungkin tidak ada. Apakah kemudian pertaniannya akan kembali ke alam lagi? Jadi kita hanya ngambil dari alam, biar nggak ada yang nangani. Nggak akan seperti itu. Tetapi saya memperkirakan bahwa ke depan akan dilahirkan petani-petani milenial dengan profil baru. Jadi petani-petani yang berbeda profilnya dengan petani-petani yang ada sekarang. Nah, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Roma. Dan fenomena ini sudah kita lihat bersama. Jadi pertanian yang menggunakan teknologi ya itu sudah sekarang model-model dalam skala kecil ini sudah tumbuh. Kita tahu sekarang untuk menghasilkan sayur ya itu tidak harus ditanam di sawah. Tapi di pekarangan sekarang sudah banyak yang menanam dengan program pangan lestarinya, dengan vertikulturnya, yang lebih canggih nanti dengan hidroponiknya.
Yang lebih canggih lagi nanti dengan plan factory-nya. Jadi yang semua faktor input itu dikendalikan, kelembabannya, ya suhunya, penyinarannya ini dengan lampu dikendalikan. Dan ini sudah ada di Indonesia. Di Indonesia saja sudah ada, apalagi di negara-negara maju itu sudah cukup banyak. Oke, jadi demand-nya meningkat, kemudian kapasitas suplai, ya, jadi lahannya dikonversi, ya, bagaimana konversi lahan pertanian subur ke perumahan, ke industri dan seterusnya masih berjalan dengan cepat. Kita punya undang-undang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, tetapi itu time lag-nya cukup panjang, keluar tahun 2009. Hanya ini di level provinsi atau di level kabupaten, ini banyak yang belum memiliki perda, peraturan daerah. Apalagi nanti dalam peraturan gubernur atau peraturan bupati yang itu operasional. Nah, ini saya kira perlu mohon maaf ini di Jogja gempa, saya harus membawa keluar dulu sebentar ya, Mas Zaki ya. Oh iya Pak, siap Pak. Oke, sudah agak tenang ini pos ini. Siap, Pak. Siap. Jadi lahan ini makin terbatas karena konversi, kemudian juga climate change, di mana losses karena perubahan iklim, ya, terlalu banyak air, banjir, banyak menggenang tanaman pertanian, losses, ya, atau kemudian memicu hama penyakit dan seterusnya. Jadi kapasitas suplai ini makin terbatas. Belum lagi penggunaan air ini untuk kepentingan untuk kepentingan pertanian maupun untuk kepentingan rumah tangga dan juga industri minuman, misalnya air mineral. Ya, ini pun kan sudah saling bersaing terus. Nah, sehingga ini divergen, nggak ketemu. Nah, di satu sisi sekarang ini nggak ketemu, ya, nggak ketemu. Jumlah petani kita makin menurun. Dan pangan nggak mungkin ini tergantikan. Maka sebetulnya kalau sekarang kita masuk untuk menutup menurunnya jumlah petani, kita kemudian menginisiasi model pertanian baru, ini menjadi kesempatan yang emas bagi kita sebetulnya. Ya. Jadi apa yang disampaikan Mbak Rohmah tadi, ini dasarnya. Jadi sebetulnya ke depan kondisinya seperti ini, tetapi ternyata jumlah petaninya juga menurun. Nah, ini kesempatan ini untuk terlahirnya petani-petani dengan karakteristik yang berbeda dengan yang lama. Oke. Nah, masalah pertanian Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat pertanian konvensional kita, ini bukan yang profilnya seperti Mbak Roma tadi, yang ini pertanian konvensional ini kan bagaimanapun ini masih mendominasi pertanian di Indonesia. Ya, yang dominan kan ini. Kalau yang jenis urban farming, verticulture, hidroponik, ya, plant factory ini kan less than 1%, masih kecil sekali, baru is growing. Mungkin ini still introduction menurut saya. Jadi kalau kita ada product life cycle atau siklus hidup suatu produk ataupun suatu teknologi, ya, petani milenial itu just still introduction. Jadi masih pada tahap pengenalan. Nah, nanti dia harus introduction, kemudian growth, nanti maturity, decline lagi. Jadi semua akan melampaui tahapan itu. Jadi introduction, growth, maturity, and decline. Nah, ini untuk pertanian milenial yang antisipatif terhadap perubahan ini baru introduction. Ya. Nah, namun yang lama, ya, yang pertanian dengan cara-cara konvensional ini memang akan terus berkurang. Dan ini secara akademik sudah proven, Bapak Ibu sudah bisa dibuktikan bahwa memang marginal productivity of labor, jadi produk marginal dari tenaga kerja di pertanian ini memang masih minus. Artinya terlalu banyak orang sebetulnya yang di pertanian ini.
yang bekerja di pertanian, ya, terlalu banyak sehingga penambahan jumlah orang itu bukan meningkatkan produksi. Ya, jadi kalau dalam teori pembangunan itu ada Lewis ya, orang England itu mengatakan itu negatif atau nol. Dan fakta di Indonesia ini kita memang marginal productivity of labor, produktivitas marginal tenaga kerja itu memang beberapa komoditi minus, kemudian yang lain itu kecil atau bahkan nol itu. Nah, sehingga memang wajar dan itu alamiah jumlah petani kita ini akan terus mengalami penurunan. Nah, apalagi skala usaha kalau kita lihat pertanian tradisional kita ini memang skala kita kecil ya. Jadi kita di 0,2 hektar itu per rumah tangga. Ya, kalau kita bandingkan dengan Jepang saja, Jepang yang negara maju yang kecil itu aja 10 kali kita karena di sana 2 hektar. Di Eropa ya itu rata-rata 13 hektar lah European Union itu. 10 kali kita. Amerika itu Amerika itu ratusan hektar, ya kira-kira 900 kali kita. Ya, kemudian Australia itu 3.000-an, artinya kan 15.000 kali. Ini skala usahanya. Nah, sehingga kita juga menuju ke sana nampaknya Bapak Ibu. Jadi jumlah yang kecil ini sekarang makin berkurang ya. Jumlah petani kita makin berkurang, kemudian yang luas itu makin meningkat. Ya, kita OTW ke sana. Nah, OTW ke sana, jumlah petaninya turun. Nah, ini akan dilahirkan petani, kemudian model pertanian yang milenial yang memanfaatkan teknologi ya. Nah, oke. Kalau kita lihat yang sekarang ini memang cenderung jumlah petani itu menurun dan anak muda itu tidak mau dengan cara-cara yang lama, itu wajar ya. Karena fakta-fakta menunjukkan di sini Bapak Ibu kalau kita lihat ini dari sensus pertanian kita, itu ketika dijawab apakah pendapatan usaha tani, ya usaha tani itu pendapatan usaha pertaniannya itu memenuhi untuk kebutuhan rumah tangga. Kita bisa lihat fakta di sini Bapak Ibu. Jadi yang menjawab, ada yang menjawab sangat berlebih, ini yang kecil ini 0,3%, kemudian menjawab lebih dari cukup, ini ada berapa 6%, yang cukup 55%. Tetapi concern saya itu yang tidak cukup. Yang tidak cukup kan 35 tambah 5, masih 40%. Jadi kurang atau sangat kurang itu 40%. Nah, yang 40% itu pasti kemudian solusinya mencari pekerjaan lain di sini. Ataupun mereka kemudian memang keluar dari pertanian. Kemudian yang non pertanian itu menjadi pokoknya gitu ya. Ini kan mereka kan solusinya kan ini bagi yang kurang. Ada yang diijonkan, ada yang pinjam kredit, ada yang menggadekan, ada yang menjadi buruh pertanian, ada yang sumber pendapatan lain. Mungkin ini buruh di non pertanian atau mungkin buka usaha di luar pertanian. Nah, ini profilnya sehingga paling tidak yang sangat kurang dan kurang ini saya kira ini tidak akan menggantungkan pada pertanian, sehingga akan menurun terus ini. Ya. Oke, ini. Nah, kita kemudian yang cukup ini seberapa cukup, dan ini juga relatif di dalam pertanyaan itu. Kebutuhan rumah tangga yang seperti apa? Jangan-jangan hanya makan, belum memikirkan sekolah. Karena ini memang hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang normal hidup ya, untuk pangan. Nah, sehingga wajar ya kita bisa memproyeksikan kira-kira nanti 40% ini dia akan keluar, 40% yang kurang dan sangat kurang ini. Yang cukup mungkin nanti beberapa akan menuju ke situ, ya. Karena kalau kurang kemudian dia akan bekerja di luar pertanian, jadi dipenuhi dari sumber pendapatan lain, entah itu buruh non pertanian maupun buka usaha di luar pertanian. Oke, nah pertanian kurang diminati ini juga fakta itu bisa kita lihat, kita bandingkan 2 sensus pertanian yang terakhir, ya. Ini yang coklat tua dan coklat muda. Ini jumlah petani kita kan memang turun. Jadi dari 32 juta ke sekitar 26 juta. Jadi turun 5 juta selama 10 tahun. Nah, kalau ini linear diperhitungkan nanti terus linear ya. Ini penurunan dari 10 tahun turun sekian ini ya 2063 nggak akan ada petani.
yang seperti ini tentunya, yang profilnya adalah old. Profil petani kita itu old, tua. Ya. Ini kita bisa lihat distribusi menurut umurnya. Jadi umur 10-14, nanti ini lebih dari 60. Ini kan mayoritas memang tua. Ini kan distribusinya menceng kanan. Artinya memang banyakkan tua yang jadi petani itu. Nah, kemudian juga low education, artinya ya pendidikannya rendah, pendidikan formal. Ini bisa kita lihat dari ini menceng kiri pendidikannya. Nah, besok pertanian yang milenial, pertanian yang tidak seperti ini, tentunya anak-anak muda, petani-petani muda, milenial akan lahir ya dengan model yang menggunakan teknologi, ya teknologi 4.0 ataukah itu menggunakan plant factory yang memang bisa mengontrol agro inputnya secara lebih tegas begitu ya, tidak tergantung pada alam. Nah, ini akan lahir. Nah, di situ tentunya butuh knowledge, butuh teknologi, butuh investasi, ya, butuh edukasi, ya. Sehingga di sini yang akan jadi lahir dengan cara ini, milenial ini ya tentunya orang-orang yang skill dan edukasinya itu tinggi. Tidak harus dari pertanian, dari sarjana teknik tadi Mbak Rohma juga sarjana teknik, ya. Ini butuh butuh pembekalan saja. Saya kira refreshing mengenai ilmu pertaniannya nanti bagaimana proses pertumbuhan tanaman dari biji ataukah pemulihan nanti sampai menghasilkan, itu aja. Jadi nggak sulit kalau nanti semua itu sudah disistemkan atau otomatis, ya. Ini nggak sulit. Sehingga siapapun bisa, ya. Hanya nanti yang tahu ilmu bisa menjelaskan atau kemudian bisa melakukan satu modifikasi tentunya itu butuh ilmu pertanian. Jadi kombinasi antara orang yang tahu ilmu pertanian dengan orang yang nanti bisa mengendalikan lingkungan atau agro input, ya, secara engineering itu nantinya akan sangat penting, ya. Jadi mari kita rintis, kita transdisiplin, tidak hanya pertanian saja, tapi mestinya pertanian kita transdisiplinkan, ya. Ini dengan teknik, ya, informatika, elektro, ya, dan seterusnya, mesin. Ini harus digabung. Nah, ini profil saya kira ini tadi sudah, ya. Kemudian, nah ini profil petani kita di sensus yang terakhir. Oke, jadi itu yang akan kita hadapi adik-adik, dan kita lihat bahwa saya hanya ingin menunjukkan ini orang menanam. Ini orang menanam, ini apa ini 4.0 atau 0.4 ini. Ya, tradisional kan seperti itu, manual ini. Nah, ini nggak ada penerusnya nih. Sekarang ini, Bapak Ibu, ini kalau di Jogja kita mau mencari yang buruh tanam seperti ini. Ini harus inden ini 2 minggu. Ya, jadi tidak ada kalau kita konteks membahas regenerasi petani. Regenerasi tenaga kerja pertanian ini duluan tidak ada. Jadi mencari tenaga kerja tanam ini sudah sulit sekali. Sehingga apa akibatnya, Bapak Ibu, inden harus 2 minggu, ya tanam sering tidak tepat waktu, ya, sehingga saat tanam sudah nggak ada air atau nanti saat panen sudah turun hujan banyak sehingga losesnya banyak. Ya ini satu contoh. Nah kalau ada regenerasinya kan mestinya yang tanam yang bawah ini, yang muda-muda mau tanam, ternyata nggak mau. Nah kemudian sekarang kita udah pakai transplanter, ya, transplanter. Nah, entah itu yang roda 4 maupun roda 2. Tapi ini masih ada sopirnya, sehingga ini dikatakan ini masih 3.0, ya, masih agro 3.0. Mestinya kalau sudah 4.0 nggak ada sopirnya. Ya, jadi otomatis sudah tanpa operator, jalan sendiri dengan GPS. Nah yang terjadi akan seperti itu. Jadi kalau yang berbasis luasan yang luas, karena tadi petaninya makin tidak ada, lahan ini akan makin ditinggalkan. Nah oleh karena itu nanti
mekanisasi ini akan jalan. Bahkan sampai operator atau driver aja mesin pertanian nggak ada. Nah, nanti ini akan sampai pada suatu masa ya, 4.0. Kalau realitas di lapangan kita masih mix. Yang 1.0, 0.4, 4.0 ini sudah ada semua di lapangan mix. Ya, mayoritas masih di mungkin di 2 atau 3.0. Ya. Ini yang terjadi. Tapi ke depan itu milenial yang menggunakan IoT, Internet of Things, dipasangi sensor. Jadi kapan dengan sensor, misalnya sensor warna daun, ketika warna ini misalnya disambungkan dengan pemupukan dengan pupuk cair, otomatis akan meneteskan pupuk cair dengan kandungan fosfat sekian, dengan kandungan N sekian, dan seterusnya. Itu ke depan akan otomatis seperti itu. Ya. Selain yang memang berskala kecil yang di sekitar rumah atau hidroponik. Nah, dalam yang luasan besar itu akan menggunakan ini. Ya. Nah, tugas kita ke depan tentunya ini menyiapkan petani milenial. Kita di saat Bappenas memperkirakan petani kita akan habis di tahun 2063, tetapi tidak mungkin pertanian ini akan habis, meskipun petani dengan model yang lalu habis, tapi pertaniannya saya yakin itu nggak akan hilang. Kenapa? Karena pangan itu nggak akan digantikan oleh pangan sintetis, sehingga market untuk produk pertanian itu masih terus akan ada. Ya, bahkan kalau kita lihat gambar yang tadi yang divergen itu menunjukkan bahwa the last war, jadi pertempuran yang terakhir itu adalah pertempuran memperebutkan pangan ini, bukan memperebutkan minyak, tapi pangan. Ya, sehingga saya yakin petani-petani milenial baru ini akan tumbuh, dan sekarang tumbuhnya itu akan diserahkan pada mekanisme pasar atau tumbuhnya itu memang kita desain. Nah, tentunya tugas perguruan tinggi, tugas perguruan tinggi, universitas, ya, pokoknya sekolahan begitu ya, institusi pendidikan, itu adalah menyiapkan, ya. Jadi bukan menyerahkan pada mekanisme pasar, tetapi menyiapkan petani-petani milenial yang memahami, ya, perubahan apa yang akan terjadi, kemudian dia bisa mengambil posisi apa yang harus disiapkan. Nah, ini saya menggambarkan petani milenial itu memang harus kita siapkan. Kita harus siapkan di dalam polybag dulu. Ketika nanti sudah siap di dalam polybag, itu kita pindahkan di lahan yang sebenarnya. Ya, ini gambaran saya. Nah, tentunya model-model pembelajaran di perguruan tinggi, Bapak Ibu sekarang sudah banyak, dan untuk tahun ini kita ada program MBKM, itu MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bagaimana mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk membentuk dirinya itu di luar kampus. Jadi kita memberikan ruang, ya, itu 1 tahun, berarti 40 SKS itu di luar kampus. Nah, saya kira itu akan membentuk para sarjana pertanian kelak ini untuk lebih menyiapkan diri menjadi petani ataupun membentuk pertanian milenial. Nah, tentunya ada banyak metode pembelajaran di sini yang akan kita lakukan, sehingga ini participating, kemudian learning by doing, ya, dengan memberikan kesempatan merdeka belajar itu, dia akan memahami apa yang dia kerjakan. Ya, karena kalau di dalam Confucius itu kan saya baca, saya lupa, saya melihat, saya ingat, saya kerjakan, saya paham. Kan ada 3 hal itu. Jadi kita juga sebetulnya juga itu universal, bahwa learning by doing itu akan lebih memahamkan kepada kita. Nah, ini yang perguruan tinggi sedang lakukan. Para mahasiswa itu harus aktif, ya, itu yang kita dorong.
Nah, ini yang kami ceritakan tadi di masa depan tentunya ketika kita mau menyemprot misalnya ya, misalnya mau aplikasi pupuk cair ataukah ini mau pengendalian pestisida ya, terutama pestisida alami ya. Ini kalau kimia kan itu kita gunakan hanya ketika melampaui ambang ekonomi, dan ambang ekonomi itu bisa kita tentukan, kita putuskan dengan memasang sensor populasi hama sudah ada berapa. Kalau sudah melebihi jumlah tertentu, ya kita aplikasi misalnya. Ini cukup dengan menggunakan drone misalnya. Nah, kalau kita lihat di pertanian ini kan revolusinya itu kan melalui beberapa tahap, agriculture 1.0, agriculture 2.0, 3.0, 4.0. Ya, bagaimana untuk 1.0 ya tradisional lah, masih menggunakan ternak, dan ini juga masih ada di kita. Kemudian Green Revolution itu di akhir 50-an ya, dengan intensif ini varietas pupuk pestisida ini ya. Tapi akhir-akhir ini juga sudah disempurnakan, jadi tidak boleh terlalu banyak ya. Ini harus ramah lingkungan dengan SDGs juga, Sustainable Development Goals, yang lebih ramah lingkungan dan juga ramah lingkungan dan juga makhluk lain, ternak ya. Jadi ada animal welfare. Jadi kita tidak hanya untuk mengejar kesejahteraan manusia, tapi kita juga hidup harmoni dengan hewan, dengan animal welfare. Kita misalnya bisa ekspor telur. Kalau ayam petelur itu juga bahagia ketika dipelihara. Jangan kemudian ruangnya terlalu sempit, yang penting bisa makan dan bertelur. Ya. Kemudian kita memelihara misalnya ikan lele. Ikan lele hidup dengan populasi yang padat pun hidup, bisa gemuk. Tapi itu animal welfare-nya itu dilanggar. Sehingga ada standar-standar di mana kita menerapkan animal welfare. Kita juga nggak boleh merekrut tenaga kerja yang usianya masih anak-anak. Ya. Ini untuk human welfare nggak bagus, itu nggak boleh, nggak melanggar. Nah, kemudian penggunaan GPS, misalnya tahun awal 90-an itu udah 3.0 ya, ada drivernya. Kemudian smart farming, connectivity, centralized dengan big data ya. Ini sering kita sebut dengan agriculture 4.0. Dan sekarang kita ini yang in the process, jadi kita ongoing ke sini. Big data Bapak Ibu yang saya sebut dengan plan factory bisa jadi ada ruang dengan panel-panel untuk mengontrol suhu, mengontrol lampu sebagai penyinaran, kelembaban itu dengan big data analitik ya. Itu sedang terus didorong. Nah, tentunya di tengah lahan atau sumber daya alam, sumber daya pertanian yang makin kecil, nah perguruan tinggi selain menghasilkan SDM, jadi perguruan tinggi ini kan mendidik mahasiswa untuk menjadi alumni, untuk menjadi SDM yang tangguh, yang siap untuk menjadi petani milenial. Tetapi selain menghasilkan orang dengan kualitas yang standar, yaitu alumni, lulusan, para sarjana, perguruan tinggi itu juga punya dharma penelitian. Di dalam dharma penelitian tentunya ini juga menghasilkan inovasi teknologi. Nah, teknologi-teknologi itu dipakai untuk menggeser kurva produksi ke atas. Jadi riset itu terus kita lakukan untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Nah, saya kira beberapa teknologi kita sudah terus kita kembangkan, kemudian kita hilirkan baik langsung melalui diseminasi pengabdian maupun melalui hilirisasi perusahaan. Jadi beberapa yang ada, misalnya foto yang ada untuk aplikasi bibit sehat, kemudian untuk minapadi, nah kemudian untuk mikoriza dalam kedelai ini kelihatan yang diaplikasi dan yang tidak. Nah, termasuk rekayasa sosial Bapak Ibu. Jadi ketika jumlah petani kita turun, ya, tapi petanya ini sebetulnya makin kecil karena diwariskan. Ya. Jadi jumlah petaninya turun, tetapi petanya makin kecil. Karena petanya ini ketika dia nggak melanjutkan, kemudian tidak digabung dengan sebelahnya. Atau bahkan kalau
petani itu kemudian punya putra 2, putra 3, kemudian peta-petanya ya dibagi 2 atau dibagi 3. Sehingga peta itu makin kecil, sementara mau mencari tenaga kerja tanam saja sulit. Nah, solusinya ya memang menggunakan transplanter, tapi peta-peta yang kecil, terlalu kecil ya. Ini kalau di Jogja memang terlalu kecil ya, cuma 700 meter ini per peta. Ini kita juga melakukan rekayasa konsolidasi lahan itu bersama para petani. Ini tiap 7 peta kita gabung menjadi 1 sehingga ukuran petanya itu jadi kira-kira hampir setengah hektar. Nah, ketika petanya luas seperti ini, kemudian teknologi sangat sangat enak untuk diterapkan di sini. Transplanter, traktor, termasuk roda 4 itu bisa diaplikasi. Nah, tentunya banyak hal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi untuk menyiapkan petani dan model pertanian milenial, kita menyiapkan SDM-nya, petaninya, kita juga menyiapkan ini teknologinya dan pengkondisian sosial kelembagaan yang ada di lapangan. Jadi ini kita lakukan sudah 7 musim, ini berjalan dengan bagus. Kita ke depan ini memang ingin ini menjadi skala usaha dan kelembagaan petani yang makin kuat. Nah, selain itu Bapak Ibu, di teknologi kami juga mencoba untuk melakukan inovasi penyuluhan pertanian digital. Yang ini kami beri nama Desa Apps. Karena desa itu Digital Extension Society for Agriculture. Jadi ini tentunya karena UGM memang kami komit di desa, pembangunan desa. Kami pun yang pertanian, kemudian ini kami beri nama Desa App. Sebetulnya ini aplikasi penyuluhan pertanian digital. Di mana di sini sudah Android base, Bapak Ibu, jadi di Play Store itu bisa diketik Desa Apps, kemudian diinstal oleh Bapak Ibu semua, termasuk tentunya target utamanya petani. Nah, kemudian petani di situ bisa tanya apapun, dari manapun dan kapanpun. Termasuk misalnya tanamannya terserang penyakit, petani cukup memotret tanamannya, kemudian dikirimkan melalui aplikasi ini, akan dijawab oleh para ahli yang ada di situ, maupun akan terjadi diskusi antar petani yang ada di grup ini. Dan membernya sudah cukup banyak, Bapak Ibu. Ini silakan Bapak Kepala Dinas dan Bapak Ibu semuanya, ini bisa di-download gratis, silakan nanti dimanfaatkan, dan kami siap untuk menyambut dari Mas Zaki membangun kerjasama dengan Bapak Ibu Dinas untuk membantu penyuluhan pertanian digital. Meskipun dari Jogja, ini kami bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah. Begitupun ini juga bisa dibuat misalnya Bapak Ibu PPL yang ada di Tapanuli Utara ataukah di manapun, itu bisa masuk sebagai member di sini, kemudian nanti membina petani-petani yang ada di daerahnya. Jadi taruhlah misalnya PPL di Tapanuli Utara masuk ke dalam aplikasi ini, kemudian petani-petani yang ada di situ diajak masuk di sini, nah, maka nanti Bapak Ibu PPL yang ada di Tapanuli Utara bisa fokus untuk melayani pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh petani yang ada di situ. Nah, nanti kami pun bisa membantu Pemda untuk menilai teman-teman PPL. Jadi nanti kalau yang aktif menjawab, ya, memberikan solusi bagi petani di situ, kita berikan poin, kita beri surat keterangan yang itu bisa kita kerjasamakan sebagai poin yang bisa digunakan untuk kenaikan tunjangan jabatan fungsional misalnya seperti itu. Nah, ini saya kira cukup, Mas Zaki, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan nanti materi-materi lain yang memungkinkan untuk disampaikan ketika diskusi, nanti akan saya sampaikan saat sesi diskusi. Demikian Mas Zaki, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamhari yang telah menyampaikan materinya. Dan berhubung waktu tinggal 30 menit lagi, mungkin
ada beberapa pertanyaan yang saya pilih dan nanti bisa ditanggapi juga oleh Kak Rahma, Pak Sai, dan Pak Jamhari juga. Dan ada beberapa pertanyaan yang langsung lewat WhatsApp karena teman-teman nggak sempat untuk mengikuti webinar ini sampai selesai. Yang pertama untuk Kak Rahma mungkin bisa disampaikan pertanyaannya oleh username ID yang namanya Pak Agus. Pak Agus, kalau masih ikut, atau untuk Pak saya dulu dari Bu Asri, Ibu Asri kalau masih ada di sini bisa open mic untuk menanyakan langsung. Ibu Asri dari Pangribuan, silakan Bu disampaikan. Iya, halo. Halo Bu, halo, bisa disampaikan langsung Bu. Halo Ibu Asri, boleh disampaikan langsung pertanyaannya untuk Pak Sai? Iya, tes. Dengar nggak, Mas? Ya, dengar, sudah jelas Bu. Oh ya, sudah. Ini mau nanya untuk Pak Sai. Kalau untuk komoditas hortikultura di Tapanuli Utara itu masih kalah bersaing sama yang di Umbahas. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu dan bagaimana cara pemerintah Tapanuli Utara untuk menangani tersebut? Karena jujur kalau untuk di pasar-pasar di daerah Taput sendiri itu masih memasukkan barang itu untuk terutama komoditas hortikultura itu dari kabupaten-kabupaten lain itu. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Asri. Mungkin tadi ada yang pertama bertanya untuk Kak Rahma, bisa disampaikan langsung di open mic atau angkat tangan untuk langsung disampaikan ke Kak Rahma. Teman-teman, untuk yang ke Kak Rahma. Atau ini ada pertanyaan tadi yang sudah dicatat dari Pak Agus untuk Kak Rahma, yang intinya adalah bagaimana caranya untuk mengajak anak muda atau kaum milenial untuk tidak malu atau gengsi bertani, untuk bertani jadi petani kayak gitu. Itu untuk pertanyaan untuk Kak Rahma. Nah, ini ada juga pertanyaan dari BPP Purbatua Taput, mungkin bisa disampaikan untuk Pak Jamhari langsung saja di open mic untuk BPP Purbatua. Halo. Halo. Nah, ya bisa disampaikan langsung, Kak. Pertanyaannya. Izin Pak Kadis, buat Pak Jamhari Hadi Pranata, pertanyaan kami, kira-kira kerjasama apa yang bisa dilakukan Fakultas Pertanian UGM secara khusus kepada Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara? Terima kasih. Mungkin ya Pak Sai yang pertama yang bisa menjawab Pak Sai. Kak, saya persilakan. Ya, makasih Pak Jaki. Siapa? Ini untuk Bu Asri Pangaribuan ya, tapi sebelum saya jawab dulu pertanyaan Bu Asri, saya mengucapkan terima kasih dulu sama Pak Jamhari, Dekan Paperta UGM, yang tadi ada kita dapat masukan yang sangat luar biasa ini, yaitu penyuluhan pertanian digital. Ini mungkin nanti konsep ini akan kita terapkan di daerah kita, karena sungguh sangat luar biasa saya lihat ini. Kemarin memang sudah pernah saya dengar-dengar aplikasi ini, mungkin nanti melalui teman-teman penyuluh yang ada di Taput, termasuk nanti dengan Pak Jaki. Nah, ini agar kita kembangkan sesegera mungkin. Yang untuk Bu Asri, perlu kami sampaikan bahwa Tapanuli Utara, Umbang, Toba, Samosir, dan Tapanuli Tengah, bahkan mungkin Tapanuli bagian selatan, itu memiliki komoditi yang sama, khususnya hortikultura, itu sayur-sayuran. Jadi kalau dari sisi produksi, ketepatan saya kemarin mengikuti rapat TP2DD di Provinsi Sumatera Utara. Kalau masih sentra-sentra produksi khususnya hortikultura sayuran, itu masih dinominasi dari daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Ini bisa kita buktikan. Setiap onan di Pasar Siborong-Borong
Nah, ini termasuk perdagangan hasil-hasil pertanian yang paling besar di Tapanuli Raya. Jadi ketepatan 2 tahun yang lewat saya juga sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, ini secara umum yang masuk ke daerah ke pasar tradisional si borong-borong itu malah dari Kumbangan Sundutan juga masuk hasil-hasil baik cabai, kentang masuk ke pasar si borong-borong. Jadi kami tidak membantah tadi yang apa yang disampaikan Bu Asri, tapi itu kenyataan yang terjadi bahwa pasar tradisional si borong-borong adalah pasar pertanian yang sangat besar dan terbesar di Tapanuli Raya. Mungkin itu yang saya jawab untuk Bu Asri ya. Tapi tadi ada juga saya pertanyaan juga komoditi-komoditi ke depan yang akan dikembangkan di Tapet itu ada beberapa potensi yang kita lihat saat ini dan ini terus kita push baik untuk perluasan tanaman maupun peningkatan produksi dan produktivitasnya. Itu ada untuk kacang tanah, kita terkenal ini kacang tanah Siobuk. Baru pisang barangan merah ini udah mencapai 1.000 hektar di wilayah Pahai, termasuk Ninas dan kopi. Itu brand kita ke depan. Mungkin demikian Pak Jaki. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak saya atas jawabannya. Nanti kalau teman-teman kurang puas dengan jawaban dari masing-masing pemateri, mohon izin Pak Sai, Mbak Rahma, dan Pak Jamari untuk men-share nomor HP dari masing-masing kalau diizinkan untuk nanti bisa diskusi lebih lanjut. Izin Pak Sai. Ya. Selanjutnya Kak Rahma bisa menjawab pertanyaan dari Kak Agus tadi, gimana untuk memberikan tips gitu kaum milenial untuk tidak malu menjadi petani, Kak Rahma, atau tidak gengsi. Monggo Kak Rahma. Terima kasih Kak Zaki. Kalau dari saya sih justru itu jadi modal ya biar nggak malu dan nggak gengsi, itu modal buat kita jadi petani karena pasti bakal ada cibiran, maksudnya orang pasti bakal nanya kan jadi petani sih kok jauh-jauh sekolah balik-balik jadi petani, pasti ada. Jadi itu kita harus kuat-kuatin juga sih, jadi itu modal dari diri sendiri. Terus dari faktor luarnya mungkin kita gabung ke komunitas gitu. Jadi waktu dulu saya awal-awal bertani kan sendirian ceritanya. Jadi akhirnya saya gabung ke komunitas itu dan itu menjadi penyemangat ketika agak down atau hasil panennya tidak sesuai dengan keinginan, terus ada komunitas tuh jadi lebih semangat aja, lebih ada temennya nih gitu. Terus yang ketiga mungkin karena pemuda ini kan erat kaitannya sama teknologi ya. Jadi bisa dicoba sesuatu yang berbau teknologi, kayak misalnya hidroponik, itu teknologi yang sederhana, tapi maksudnya nggak usah kotor-kotoran banget. Nah, itu bisa juga dicoba untuk petani-petani milenial. Tapi kalau menurut saya yang paling penting kita nggak gengsi, dan untuk nggak gengsinya itu kita banyak-banyak baca, banyak-banyak lihat orang lain juga. Terus ternyata kalau di luar sana orang-orang sudah mulai ke pertanian, anak-anak mudanya gitu, udah mulai sadar. Mungkin itu aja sih. Siap Kak Rama, terima kasih. Selanjutnya untuk Pak Jamhari, pertanyaan tadi dari BPP di sini. Silakan Pak Jamhari. Baik, terima kasih. Jadi untuk kita bisa segera bekerja sama, saya kira jangka yang sangat pendek bisa kita lakukan itu bagaimana kita memanfaatkan aplikasi yang sudah ada ini, Ibu. Jadi aplikasi penyuluhan pertanian digital Desa App. Ini mari kita optimalkan untuk dimanfaatkan di Tapanuli Utara. Jadi caranya mudah, saya kira kita bisa melakukan TOT. Jadi bagaimana mungkin diawali dari Bapak Ibu PPL, kita adakan pertemuan saja Pak Kepala Dinas diundang begitu semua PPL yang ada di Tapanuli Utara secara webinar gitu ya. Kemudian kita akan jelaskan apa itu Desa App, bagaimana mulai dari install, kemudian download, install, kemudian cara makainya. Jadi kalau tanya seperti apa, kalau jawab seperti apa gitu ya, sehingga teknisnya nanti bisa dipahami. Nah, nanti ketika Bapak Kepala Dinas itu mengumpulkan
semua PPL-nya, itu kami diundang aja untuk menyampaikan sosialisasi ataukah TOT mengenai aplikasi ini. Nah, setelah Bapak Ibu Dinas dan PPL ini menguasai terhadap aplikasi ini, kita bisa, Bapak Kepala Dinas bisa mengadakan forum sejenis, tapi yang diundang itu adalah para ketua Gapoktan atau ke kelompok tani, begitu ya. Ini kita edukasi, kita sosialisasikan, nah sehingga nanti ketika itu sudah petani juga sudah memahami, kita bisa uji coba simulasi. Nanti ketika begini, Bapak Ibu, jadi dengan aplikasi ini kita bisa jadi ke lapangan itu kita sudah membawa solusi, karena problem itu sudah muncul melalui aplikasi. Jadi yang bisa kita selesaikan secara digital, ya kita jawab secara digital. Tetapi nanti kalau memang dibutuhkan tindak lanjut yang kita harus ke lapangan. Misalnya butuh transfer teknologi, jadi pelatihan membuat satu teknologi tepat guna. Nah, kita ke lapangan. Jadi memang ketemu dengan para petani dan kelompok tani. Jadi dengan cara ini, saya kira mobilitas Bapak Ibu PPL ini akan luar biasa. Nah, kalau kita lihat mungkin Tapanuli Utara ini juga wilayahnya cukup luas, ya, sehingga mobilitas Bapak Ibu PPL itu juga terbatas. Ya, saya belum tahu apakah jumlahnya cukup. Tetapi kalau data nasional itu memang sebuah PPL kan makin berkurang. Dan usianya juga makin tua juga seperti usia petani. Nah, sehingga mobilitasnya pasti ini sudah tidak seperti ketika muda. Nah, ini saya kira aplikasi ini bisa membantu menyelesaikan masalah di lapangan. Jadi masalah di lapangan diketahui secara cepat, kemudian diberikan solusi secara cepat. Kalau butuh ke lapangan ya kita datang untuk melatih membuat paket-paket teknologi tepat guna. Itu yang pertama, yang dalam jangka pendek saya kira ini bisa dilaksanakan. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kita kerjasamakan, saya kira Fakultas Pertanian UGM ini siap untuk berkolaborasi mulai dari penyusunan perencanaan pembangunannya, jadi kemudian roadmap-nya seperti apa, memilih komoditi unggulannya, kemudian strategi mencapainya, sampai dengan teknis pendampingannya. Jadi yang kami lakukan selama ini, memang kami juga terlibat penyusunan perencanaan itu di beberapa provinsi dan juga kabupaten, termasuk yang pusat, jadi terlibat dalam kegiatan itu, maupun di dalam implementasinya. Dalam hal ini kami melakukan pengawalan dengan mengirimkan mahasiswa dan dosen untuk mendampingi program pemerintah. Ya, terlebih yang saya sampaikan tadi, kita punya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu kita juga sudah MOU dengan Pak Menteri Pertanian, kemudian Pak Menteri Desa juga, terkait dengan mengawal suksesnya program-program kementerian. Ya, jadi saya kira ini ada program pusat yang sudah memang kami juga ikut merancang kemarin. Nah, tentunya daerah pun ini juga kita bisa. Jadi kalau di Tapanuli Utara itu ada program-program khusus yang komoditi unggulan yang akan dikembangkan, itu bisa kita lakukan juga pendampingannya. Ya, pasti sekarang eranya era mungkin ketika pandemi ini mayoritas akan kita laksanakan secara daring, ya. Namun ketika nanti sudah normal, kita bisa melakukan secara luring. Jadi apakah nanti kami yang datang ke Taput, ya, ataukah Bapak Ibu dari Taput itu kita datangkan ke Jogja, ya, untuk capacity building misalnya, pelatihan, dan juga kita ajak berkunjung ke beberapa titik binaan dan juga program yang kami lakukan di
di lapangan. Misalnya kalau di Jogja, ini kan kami bersama-sama dengan BPTP membangun yang dulu disebut Agroteknopark atau Taman Teknologi Pertanian Ngelanggeran, yang ini sekarang menjadi tempat agrowisata yang cukup cukup berkembang itu di Gunung Kidul. Ya, bahkan sudah dipakai untuk lagunya almarhum Sobat Ambyar ya. Ini apa namanya? Ya ini beberapa titik ya. Kami juga mengelola kemitraan teh itu PT Pagilaran ya dengan luasan 1.300 hektar. Itu sejak tahun 70-an ya, tetapi plasmanya itu 5.000 hektar. Ya, jadi intinya 1.000 hektar, plasmanya 5.000 hektar. Kemudian juga mengembangkan plasma kakao, dan mulai 2 tahun lalu tidak hanya kita kakao, artinya fermented bean atau biji kakao terfermentasi yang kita beli, tapi sudah dilengkapi juga dengan namanya teaching industry, begitu Bapak Ibu, Pak Kepala Dinas. Kami didukung oleh Kementerian Industri dibangunkan pabrik kakao, pabrik coklat ya. Jadi itu bisa sudah langsung bisa sampai coklatnya. Cuman kami memutuskan untuk membuat powder, butter, dan juga cake itu untuk medium. Ya, jadi produk antara. Barangkali agribisnis seperti itu bisa menjadi tempat untuk benchmark dari Bapak Ibu semua. Saya kira demikian Pak Zaki, Mas Zaki. Ya, siap. Terima kasih Pak Jamhari. Jadi karena waktunya tinggal 13 menit lagi, mungkin yang terakhir dan setelah nanti itu kita untuk foto bersama dulu, semuanya open kamera, tapi sebelum open kameranya mungkin ada statement terakhir dari masing-masing pemateri untuk menjawab tema kita. Adakah petani di tahun 2063 dan saran harapan dari masing-masing pemateri untuk materi lainnya dan kita semua umumnya pertanian di Indonesia. Mulai dari Kak Rama, Pak Sai, dan Kak Rama, Pak Jamhari, dan Pak Sai. Silakan Kak Rama. Kak Rama masih di unmute, Kak Rama. Belum di ini suaranya. Suara Kak Rama masih di unmute. Masih di mute maksudnya. Nah. Kalau aku pribadi, aku optimis 2063 masih akan ada petani dan mungkin lebih banyak lagi karena sekarang pergeseran itu dari kota ke desa, orang-orang anak muda. Jadi teman-teman semangat, kalau yang mau jadi petani jangan menyerah karena kunci jadi petani itu jangan menyerah. Itu aja. Siap, terima kasih. Mungkin Pak Jamhari selanjutnya Pak. Terakhir. Oke, jadi kalau dari saya, closing statement saya bahwa 2063 itu petani tetap masih ada, tetapi dengan profil yang baru. Jadi memang itu model pertaniannya milenial, petaninya juga milenial, seperti yang dilakukan oleh Mbak Rahma ini. Jadi startup saat ini sudah banyak berdiri, ya. Kita tahu macam-macam startup, ada yang bergerak di pembiayaan, ya, misalnya ada Tanifan, ya, kemudian ada yang bergerak di supply chain, Tanihub dan yang lain, ya. Ini saya kira banyak yang bergerak di situ. Maupun ada yang bergerak di aspek-aspek yang IoT, ya, Internet of Things. Ini sudah banyak. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menyerahkan lahirnya para petani milenial itu pada mekanisme pasar. Nah, karena saya khawatir kalau tidak disiapkan itu nanti generasi petani yang lama sudah habis, sudah berkurang banyak, tetapi petani milenialnya belum lahir. Sehingga saya mengajak ini anak-anak muda ini, mari bergabung di perguruan tinggi pertanian, ya, khususnya kami UGM, Fakultas Pertanian UGM, siap untuk membantu mengembangkan potensi luar biasa dari adik-adik semua menjadi petani milenial di masa yang akan datang. Tentunya ini bukan hanya tugas UGM, kami ingin bersinergi juga dengan Pak Kepala Dinas, ya,
Mas Zaki ini yang penggerak di masyarakat. Ayo ini bareng-bareng kita siapkan bersama, karena jangan sampai ini diserahkan pada mekanisme pasar. Kita harus hadir. Saya kira demikian, Mas Zaki. Ya, terima kasih Pak Jamhari, dan dari Pak Say selanjutnya, Pak Say silakan. Baiklah, terima kasih Pak Zaki. Sebagai closing statement dari saya, selama manusia masih punya perut, manusia itu makan. Jadi pertanian ini sampai kapanpun akan tetap eksis. Sampai, kalau saya bilang sampai kiamat, masih eksis lah kalau pertanian ini. Dan tidak akan punah sampai tahun berapapun. Jadi yang kedua, buat kita semua, secara khusus pemerintah maupun perguruan tinggi, jangan setengah-setengah lagi melakukan modernisasi pertanian, tapi kita harus lakukan modernisasi pertanian ini secara penuh, sehingga pertanian itu menjadi efisien dan menguntungkan. Dengan demikian, kaum milenial akan merasa tertarik dan menjadikan pertanian itu sebagai profesi yang sangat menarik dan menjadi profesi yang paling pionir. Mungkin demikian Pak Zaki, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih atas closing statement-nya dari semua pembicara. Jadi bisa kita simpulkan bahwa petani bisa jadi tidak ada, tapi pertanian akan tetap ada. Petani konvensional bisa jadi tidak ada, tapi petani dengan profil baru tetap ada. Dan semua pemateri di sini sangat bermanfaat. Kak Rama dengan urban farming-nya bisa menginspirasi kita semua yang ada di sini, dan Pak Say dengan usaha-usahanya di birokrasi bisa memberikan rasa optimis kepada kita semua, dan Pak Jamhari tadi dengan berbagai kolaborasi yang sudah ditawarkan kepada Pemkab Tapu dan sebagainya bisa menjadi nilai positif juga bagi pertanian di Indonesia. Dan semoga Aku Petani maupun semuanya bisa terus berkontribusi dengan caranya masing-masing untuk pertanian di Indonesia. Dan sebelum kita tutup webinar kali ini, mungkin teman-teman bisa di open kameranya, kita capture, kita semua akan foto bareng secara online ini. Teman-teman boleh dibuka kameranya, dan Mas Hari bisa bantu untuk capture, di open suaranya Mas Hari. Mas Hari. Ya, Mas. Oke. Ya. Monggo dipandu Mas Hari. Mohon izin Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Oke. Satu kali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih semuanya. Kita doakan pertanian Tapanuli Utara semakin maju, pertanian Sumatera Utara, Indonesia, dan semua daerah-daerah di Indonesia. Terima kasih pembicara-pembicara yang sangat hebat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri webinar ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Say, Pak Jamhari. Terima kasih. Terima kasih Pak Zaki. Terima kasih Mas Zaki, Pak Kepala Dinas, Mbak Rahma, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin untuk mengirimkan kontak pembicara ke pembicara lainnya ya Pak ya. Terima kasih semuanya. Yuk, silakan Mas Zaki. Ya, terima kasih semuanya. Sehat semuanya Bapak Ibu. Mohon izin live. Ya, amin, amin. Siapa? Terima kasih. Terima kasih juga semuanya. Mohon izin. Ya Pak. Siap selalu. Siap, amin.